Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Asih Rahmanda dengan NPM 100301207. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya dengan judul Hubungan Pola Asuh Islami Orang Tua terhadap kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD di Kelurahan Babakan Ciamis, Kota Bandung. Langsung aja ke latar belakang masalah. Yang pertama ada dilihat dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara orang tua dan anak itu sangatlah penting karena menandai awal pembentukan kepribadian anak. Pada masa ini, anak mulai meniru hal-hal yang dilihatnya tanpa kemampuan untuk membedakan mana yang baik atau buruk. Masa kanak-kanak merupakan waktu yang seharusnya dimanfaatkan oleh orang tua untuk menanamkan nilai-nilai ibadah, terutama kewajiban ibadah seperti sholat lima waktu, melalui latihan dan pembiasaan kepada anak-anak. Pada realitanya masih ada anak-anak yang kurang dalam mengamalkan pembiasaan dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Hal ini bisa jadi karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Anak yang memasuki sekolah dasar sangat membutuhkan bimbingan orang tua, terutama mengenai ilmu agama. Hal ini dikarenakan perkembangan anak pada usia ini dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu keluarga, dengan kata lain ialah orang tuanya. Anak yang akan selalu menurut kebiasaan mereka, bahkan menerima apa yang diberikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik dengan mengkaji dulu hubungan pola asuh Islami orang tua terhadap kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD di Kelurahan Babakan Ciamis, Kota Bandung. Selanjutnya, rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama itu bagaimana pola asuh Islami orang tua di Kelurahan Babakan Ciamis, Kota Bandung. Yang kedua itu bagaimana kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara pola asuh Islami orang tua dengan kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD di Kelurahan Babakan Ciamis, Kota Bandung. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Teknik pengumpulan datanya itu ada kuesioner, ada observasi dan dokumentasi. Lalu teknik analisis datanya itu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Langsung ke hasil, yang pertama itu ada pola asuh Islamnya orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat data yang diperoleh dengan hasil rata-ratanya itu 43,40 yang mana termasuk ke dalam kategori cukup. Lalu instrumen dari variabel ini terdiri dari 5 indikator yang terdiri dari indikator keteladanan, nasihat, perhatian, dan hukuman berada pada nilai di atas rata-rata dan pada indikator pembiasaan berada di nilai bawah rata-rata. Namun secara keseluruhan, setiap indikator pada variabel ini termasuk ke dalam kategori cukup dengan nilai skor rata-ratanya itu ialah 2,7. Yang kedua ini ada kebiasaan ibadah sholat. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dengan hasil rata-ratanya itu 18,91, yang mana termasuk ke dalam kategori cukup. Lalu instrumen dari variabel ini terdiri dari 4 indikator yang terdiri dari kondisi dalam sholat, proses dalam sholat berada pada nilai di atas rata-rata, dan pada indikator ketepatan waktu sholat dan konsisten waktu sholat berada nilai di bawah rata-rata. Namun secara keseluruhan, setiap indikator pada variabel ini termasuk ke dalam kategori cukup dengan nilai skor rata-ratanya itu ialah 1,5. Lalu yang ketiga itu ada hubungan pola asuh seorang orang tua terhadap kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang mana menunjukkan bahwa taraf signifikansi itu sebesar 0,195 lebih besar dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji itu berdistribusi normal. Yang kedua itu ada uji linearitas, yang menunjukkan bahwa taraf signifikan sebesar 0,293 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji ini bersifat linear. Yang ketiga itu ada uji hipotesis, yang mana diperoleh koefisien korelasi 0,008 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga adanya hubungan antara pola asuh Islami orang tua dengan kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu pola asuh Islami orang tua yang mempunyai 5 indikator, antara lain ialah keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian, dan hukuman. Namun dalam penelitian yang dilakukan kepada orang tua ini, yaitu pola asuh Islami orang tua, secara keseluruhan ini setiap metode di atas termasuk ke dalam kategori cukup, yang artinya menandakan bahwa pola asuh Islami orang tua sudah sangat cukup dilakukan oleh orang tua. Yang kedua ini ada kebiasaan ibadah sholat anak SD, yang mempunyai 4 indikator, antara lain ialah ketepatan waktu sholat, konsisten dalam sholat, kondisi sebelum sholat, dan proses dalam sholat. Namun dalam penelitian yang dilakukan kepada anak ini, yaitu kebiasaan sholat anak secara keseluruhan ini, setiap indikator termasuk ke dalam kategori cukup, yang artinya anak sudah mampu dalam melaksanakan ibadah sholat.
Yang terakhir ada hubungan pola asuh Islami orang tua terhadap kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD. Terdapat hubungan antara pola asuh Islami orang tua dengan kebiasaan ibadah sholat anak SD ini dibuktikan dengan hasil sebesar 0,008 dengan keratan derajat hubungan yaitu masuk ke dalam kategori korelasi rendah. Nilai persennya itu 0,269 dengan hasil positif yang memiliki mana adanya hubungan positif yang searah yaitu jika semakin tinggi pola asuh Islami orang tua maka semakin tinggi pula kebiasaan ibadah sholat anak SD. Begitupun sebaliknya, sehingga hasil tersebut dapat ditafsirkan memiliki hubungan yang signifikan pada pola asuh Islami orang tua dengan kebiasaan ibadah sholat pada anak usia SD di Kelurahan Bagan Ciamis, Kota Bandung. Mungkin sekian yang berdapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.